Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Gimana jika usaha yang dijalankan adalah full jasa seperti desain grafis atau ilustrator? Jika diterapkan konsep bisnis ikhlas tersebut ke usahanya, mungkinkah itu bisa dilakukan? Atau dia harus punya usaha backup untuk pemasukannya? Oke. Saya juga desainer grafis, ya. Kafe-kafe orang ada beberapa yang saya bantu desain arsitekturnya, bahkan saya sampai ada di lapangan. Artinya ikut ya, kayak harus bikin tembok batu yang seperti apa, saya ada di situ dan saya ikut membantu ngerjain. Yang tadi saya bilang, mungkin sekitar sejam yang lalu, ya, ini kepala ini punya Allah, kepalanya punya Allah, isinya juga punya Allah, kontennya juga punya Allah, ya, isinya ada otak, kontennya ada, kita ada operating system kan, kalau nggak ada OS-nya kan kita gila, ya kan, ini ada OS-nya yang bikin kita waras, dan semua yang Allah titipkan di sini ini punyanya Allah, ingat ya. Yang Allah titipkan di sini itu punyanya Allah. Nggak ada satu cc pun isi otak kita yang punya kita sendiri. Kok gue kan belajar kok sampai ke Amerika. Emang kalau Allah nggak ngizinin lu bisa ke Amerika? Ini namanya kreativitas kok. Saya butuh minum Pocari Sweat sampai 4 kaleng baru ketemu inspirasi. Masalah lu, isinya punya siapa? Punya Allah. Kalau ini sudah kita akui ini punya Allah, lihat, kalau kita sudah akui ini punya Allah, maka kita nggak akan berani pasang harga untuk sesuatu yang keluar dari sini. Training kopi di tempat saya bayar seikhlasnya, arsitektur bayar seikhlasnya, ya, desain grafis tempat saya bayar seikhlasnya, desain arsitektur sampai jadi untuk sipil sampai jadi ya, desain grafisnya bayar seikhlasnya, seikhlasnya. Saya nemenin pembangunan sipil sampai jadi, bayar seikhlasnya. Konsultan pembangunan, konsultan arsitektur, beda ya, sama yang ngedesain untuk arsitektur, ini konsultan arsitekturnya, bayar seikhlasnya. Nggak bayar gimana? Kagak apa-apa. Yang penting ilmunya manfaat. Iya dong. Lihat, sesederhana itu ya. Kalau kita masih khawatir dengan tadi apa, nyari apa namanya, backup bisnis, hati-hati ya. Kalau kita sampai takut dengan rezeki yang akan kita dapatkan, kita harus lebih mikirin bagaimana akidah kita. Kalau sampai kita takut besok nggak bisa makan apa, kita harusnya lebih takut sama akidah kita sendiri. Walaupun saya sering bilang, jangan ada ketakutanmu di dunia ini yang melebihi daripada ketakutanmu kepada Allah. Jangan sampai ada. Baik secara fisik ya, maksudnya pukul-pukulan sampai mati, paling banter mati. Kayak tadi ada orang yang dasar Cina gila lu, apa segala macam, saya ngomong di mobil, gue matiin lu. Iya pak, saya lagi di Jogja, samperin aja. Saya nginep di lokal hotel. Paling banter apa sih, lu dibacok mati kan? Paling banter nih, ya kan? Terus apa? Nggak ada yang lebih dari mati kan? Sedangkan bagi kita seorang muslim apa? Dunia ini penjara. Nah ini akidah nih. Ntar materinya geser. Ntar ya. Tapi kalau yang ini benar ya, hati-hati. Pada saat kita sudah mengikhlaskan, karena ini punya Allah, ya coba dicamkan. Kita ini yang jasa pasti banyak lah, ya. Yang jasa pasti banyak. Yang ngajar bahasa Inggris ke, yang ngajar komputer ke, yang desainer grafis, foto kuliner, ada ya, spesialis foto kuliner, ada foto post wedding, ada, ya kan? Ini yang semua yang jasa ini kita camkan di dalam hati kita. Kalau Allah nggak izinin, nggak mungkin ini ilmu bercokol di atas kepala kita, dan nggak mungkin bisa kita sampaikan ke orang. Dan jangan sampai gini loh, ini ya,
antum punya motor, ane pinjam nih, set, tiba-tiba ane rentalin, Pak mau pinjam motor nggak? Sehari 25, kesel nggak? Kayak motor gua tuh. Lihat, ya, ini analogi sederhana nih tentang motor orang, ya. Bayangin, kalau ya Allah nggak akan kesal sama manusia. Kalau sampai kita yang kufur sama Allah, ya hati-hati, ya. Karena sesungguhnya rizkimu dan ujian untuk kalian itu akan dicukupkan sebelum dihabiskan nyawa kalian. Jadi kalau udah cukup rizkinya, udah cukup ujiannya, ditarik nyawanya, tas. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Nggak akan dimatikan sebelum dicukupkan rizkinya sama ujiannya. Udah. Jadi kita jangan sampai kita khawatir, ya. Hati-hati. Kita kalau khawatir dengan makanan yang akan kita makan besok, kita bisa kufur sama Allah. Nah, itu lebih berbahaya dari sekedar obrolan yang pertanyaan yang pendek seperti ini. Tapi semoga menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sekarang saya sedang jualan suatu produk. Sistem dari perusahaan tersebut adalah merekrut orang untuk jualan produk. Ternyata sistemnya seperti MLM, yang bila merekrut orang lain nanti bisa orang yang direkrut tersebut berhasil menjual produk, dia orang yang merekrut akan mendapat keuntungan juga dari penjualan orang yang direkrut tersebut. Nah, apabila saya tidak merekrut orang, tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan orang yang direkrut, maka tidak mendapatkan ini keuntungan ya. Apakah saya boleh tetap berjualan atau sebaiknya berhenti saja? Apabila sebaiknya berhenti, keuntungan yang kemarin sudah didapatkan sebaiknya digunakan untuk apa? Apakah boleh untuk kepentingan pribadi? MLM apapun itu alasannya itu haram, ya, karena ada goror. Bayangin kita nonton TV di rumah nyantai gitu kan, duit masuk ke rekening. Kebayang gak tuh? Nyari kaki ke kaki banyak, iya kan? MLM itu tuh sama seperti yang burung yang bertengger pada pertenggeran burung ya. Jadi mungkin pagar kali ya. Jadi ada beberapa trap kayak burung yang lagi bertengger nih, lagi nyantai di situ. MLM tuh kayak gitu. Maaf ya, yang paling atas buang air kena yang level 2. Yang level 2 buang air kena level 3. Bayangin 6 level ke bawah, itu yang di atas 5 level itu buang air, yang bawah itu udah banjir. Ya. Yang nyantai mana? Yang paling atas. Adil nggak itu? Lihat, Islam itu mengajarkan equity, bukan equality. Yang sering saya kasih tahu, contoh, kita bertiga deh. Tadi MC mana tuh? Satu lagi. Kita bertiga noh, ya. Beli kue yang diameternya 30 cm, tahu segini. Gue bagi 3, habis nggak? Habis. Wah, lapar terus berarti ini. Kebayang nggak sih, gedenya 30 cm, segini, bagi 3, bolu. Lapar ya, tapi beda lah kalau lapar. Ya, tapi kalau ngajak akhwat pasti nggak akan habis. Kalau kita bicara equity sesuai syariat Islam, ada ditanyain, kamu makannya bisa habis berapa? Segini. Kamu habis berapa? Segini. Dah, sisanya segini. Ikhlas nggak lo? Ini sisanya gede nih. Ya udah habisinnya kok. Atau misalnya kita sedikit sama sedikit, dia yang banyak noh. Kita seperempat, dia setengah. Ikhlas nggak dimakan dia setengahnya? Ikhlas. Nah, inilah Islam, ya. Ini hebatnya Islam. Dan ini yang nggak dipunya agama lain. Ya, saya bekas kafir ya, saya bisa bilang ini. Nggak punya di agama lain. Dan Islam mengajarkan keadilan dengan titik yang paling tinggi. Hebat loh. Ya, hebat. Di situ itu saya bilang hebat. Makanya dengan sistem MLM, jangan, lebih baik jangan, hindari. Karena yang diajarkan sama Rasulullah itu direct selling, komunikasi, karena ada akad. Ya, kalau bisa dihindari. Dan duit yang kemarin sudah didapatkan terserah, ya. Walau alam saya nasibnya duit itu haram atau halal saya nggak tahu. Saya bukan ulama yang untuk memberikan fatwa atas hasil yang dihasilkan seperti itu.
Fadal. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Adakah batasan maksimal dalam mengambil keuntungan atau marginnya? Jika ada, kira-kira berapa? Terus karena saya menemui ada beberapa yang mengambil keuntungan berkali-kali lipat dan digunakan untuk hidup mewah. Nah, yang beli aja udah nggak ikhlas nih. Ya kan? Yang beli aja udah nggak ikhlas. Itu yang akan jadi pemberatan. Ya. Kalau saya menjual sesuatu, nggak boleh lebih dari 100% ngambil keuntungannya. Pada batasan-batasan tertentu, saya kasih udah keuntungannya, silakan diikhlasin. Mau kasih berapa juga terserah. Cuman ada beberapa orang kan nanya juga ke saya. Saya bilang maksimum itu 100%. Untuk makanan. Kalau untuk produk lain, ya janganlah. Mobil harga 70 juta kita jual 140 juta, kan orang juga teriak. Ya, cuman kalau untuk makanan, karena apa? Ada yang basi, ya kan, kalau nggak habis nih, warteg misalnya, atau restoran Padang, ya kan, karena ada nggak habis, mungkin akan terbuang. Jadi kalau makanan nggak habis sampai 100%, itu masih wajar. Tapi kalau sampai berlipat-lipat terus dia untuk hidup mewah, ya ini aja udah nggak ikhlas gitu, kan jadinya nggak berkah buat dia. Ya, kita menjadikan diri kita sebagai pembeli. Memposisikan diri kita sebagai pembeli, membiasakan hal seperti itu. Kayak kita beli barang, kita nggak nawar, karena kita memposisikan diri kita sebagai pembeli, ya kan? Pada saat kita nggak nawar, supaya apa? Pada saat kita menjadi pedagang, lebih enak mana sih? Debat nih, lama banget nawar, cuman 200 perak atau 500 perak. Wah, itu debatnya itu udah lintas negara itu. Iya. Nggak bisa, ini kalau saya ambil 1000 kan segini, itu jadi segini. Ya udah kurangin dikit deh. Ini buat transportasi, apa yang jadi yang didebatin ini jadi nggak jelas gitu loh. Tapi lihat ya, kayak kita membiasakan diri kita sebagai pembeli, menaruh diri kita sebagai pembeli, even kita sebagai penjual. Artinya apa? Supaya kita tidak pada titik yang menjolimi orang. Atau kalau dia misalnya nawar, udah sampai berjuang mati-matian untuk menawar, kita buka aja HPP-nya. HPP-nya segini. Silakan deh. Kasih keuntungan berapa? Bebas. Dia akan menaruh posisi juga nggak enak. Aduh, masa iya sih dikasih gopek 1000 deh. Ya boleh, terserah. Kamu ikhlas nggak? Tuh dagang dengan cara Islam tuh jauh lebih enak, gampang, nggak ribet, nggak rumit, nggak pakai debat kusir. Udah kasih keuntungan sekian. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ya udah. Ridho ya, ridho. Alhamdulillah. Akad nih, akad. Selesai, kasih barang, kasih uang, beres. Nggak ada kita sampai harus kayak di mafia, kayak di Tanah Abang itu. Wah, itu udah sampai tinggalin dulu bentar, ntar juga dipanggil. Ini teknik-teknik lama ini yang orang Tanah Abang juga tahu. Halah lu ninggalin tuh kebalik lu. Perasaannya digituin, dibalikin kan. Lihatin aja lu, muter aja dulu, nggak apa-apa muter. Sekarang orang pedagangnya juga sama, karena mindsetnya sama. Jadi yang terbalik adalah pembeli yang merasakan diri sebagai pedagang. Harusnya kita yang berdagang merasakan diri sebagai pembeli. Lihat, kalau dengan cara Islam udah pokoknya HPP-nya sekian, silakan kasih keuntungan, kan jauh lebih enak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya tentang bisnis makanan online yang sedang saya jalani. Saya masih ragu dengan hukum syariahnya tentang hukum jual belinya, karena yang pernah saya dengar ada unsur ribanya. Jadi sementara saya tutup sampai tahu kejelasan hukumnya. Tolong solusinya biar bisa tetap mengikuti bisnis online yang memang sekarang lagi zamannya. Ada ribanya dari mana ya? Iya. Ini dari Ibu Opik ya. Apa yang ada ribanya, Ibu Opik? Iya, ribanya dari mana? Oke, pakai mic dulu, Mbak. Gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pernah ikut kajian yang itu katanya akadnya itu enggak ya, saya sih kurang anu, makanya saya tanyakan di sini. Online-nya di mana online-nya? Online di GoFood. Ya, dia sebutin merek tuh. Iya. Iya, oke. Saya nggak pakai si hijau tadi.
Saya lebih suka dagangnya langsung. Si ijo tadi saya pakai jasanya adalah untuk ngirim. Ngirim. Pakai gosennya. Ya, disebutin lagi. Iya, itu maksudnya ya itu ya, untuk ngirimnya aja. Tapi terlepas dari itu, saya nggak pakai jasa si dia jualannya. Karena memang di dalam akadnya itu saya lihat harus diselisihkan 15%, ya toh? Sampai 20%. Nah, ini kalau 20% berarti makanan besar ya. Makanya saya tutup sekarang. Iya, nah ini si 20%-nya kan itu goror. Bukan riba, tapi goror. Ada goror di situnya. Ribanya dari mana? Pada saat pembeli membeli melakukan pay-nya. Pay-nya. Karena di dalam pay-nya itu ada goror lagi. Kenapa? Dia nih sama ibu menaikkan 20% buat dia. Ya toh? Pas pembayaran transaksi, dia ambil lagi 10% untuk diskon. Ya, dikasih sama si pembeli. Ya, ini kan goror nih. Sebenarnya pembelinya harus nanyain, ini si 10% buat apaan? Dari mana ngambilnya? Motong biayanya dia enggak? Motong biayanya si masnya enggak? Pedagang atau masnya yang nganterin enggak? Kan dia juga nggak tahu nih. Pokoknya dapat misalnya belanja 10.000 dapat 1.000 rupiah. Ya toh, 50.000 dapat goceng, dapat 5.000 rupiah. Cuman kan kadang-kadang orang nggak nanya, ini dari mana ya? Nah, sama seperti misalnya yang ungu tuh, tau ya? Nah, apa VOV? Ya, itu kan setiap belanja dia terus kan nambah kan? Kita punya poin itu bisa dipakai buat belanja. Ini sebenarnya yang ribanya. Nah, saya pakai nggak si VOV itu? Pakai sama. Nah, saya pakai itu. Cuman poinnya saya sumbangin karena di situ sekarang udah bisa masukin ke dompet duafa segala macam. Ya kan, untuk pembangunan sekolah di Merauke segala macam. Dorong aja ke situ. Karena riba itu jangan dimasukin ke masjid. Dari riba jangan masukin ke masjid, jangan kasih ke yatim piatu, jangan dipakai buat sarana ibadah. Tapi kalau pembangunan sekolah boleh nggak? Boleh. MCK boleh. Ini sumur tadi nih. Sumur boleh, fasilitas umum boleh, dan itu jauh insya Allah lebih bermanfaat. Nah, itu Bu, yang ribanya itu di situ. Itu yang dihindarin. Tapi kalau untuk proses bikinnya, ini kan Ibu lagi ikhtiar jualan. Itu mah tetap aja jualan. Bikin postingannya misalnya di Instagram. Kami bisa mengirim untuk area Yogyakarta dan sekitarnya menggunakan hijau. Ya, apapun ya kan hijau semua tuh. Iya. Ya kan? Ada deh yang oranye yang baru tuh. Kuning. Nah, itulah pokoknya jasa si helm hijau, ya kan? Nah, itu cuman jasa ngirim, tapi belinya sama ibu, akadnya langsung sama ibu. Bu, akad Bu ya, ibu jualan apa? Cireng. Ya udah saya beli cireng nih, 10 porsi. Berapa Bu? Pokoknya HPP-nya 15.000 kok, terserah mau beliin. Bu, 20.000 boleh nggak? Boleh. Ya udah, saya beli 10 200.000 ya. Deal. Oke. Deal oke. Apapun, halas bahasanya sama aja. Pakai bahasa Jawa. Ya kan? Game Mas. Ya kan? Nggak ada masalah, selesai. Uang saya transfer, ibu kirim barang, selesai bisnis itu. Nah, ini si ijonya di luar ya Bu, ini si ijonya di luar kami ya, si ijonya, jasa kirimnya, ya udah sebutin. Nah, misalnya dari ibu ke saya, ibu dari Sleman misalnya kirim ke saya ke Bantul, 35 ribuan kemarin aku beli barang. Ya udah, berarti 235 aku transfer ke ibu bayarin. Kalau enggak ijonya di tempat koko yang bayar, sip. Lihat, itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Enggak apa-apa jasa pengantaran, karena kalau jasa pengantaran mereka itu nggak dipotong poin Bu. Kasihan Bu, kadang-kadang uang yang kepotong saking ngejer, jadi uangnya dipotong sama si providernya, dia disuruh nganter sampai 20 antaran sehari supaya bonusnya bisa turun. Sebenarnya bonusnya dari mana? Bonusnya dari uang dia yang dipotong. Nah, ini yang aku nggak suka sama si ijo itu. Itu ijo lah. Buka aja, ibu jualan aja di Instagram. Si ijonya tutup aja, nggak apa-apa. Ijonya tutup aja. Nah, ibu kan masih bisa jualan di Instagram. Sebenarnya kalau makanan Bu, ini sama kayak tadi beliau buka acara ini.
Beliau udah nyobain sendiri. Kopinya enak, satu orang sampai minum 2 gelas. Ini mulut ke mulut. Jadi kalau makanannya itu enak, itu akan otomatis kok. Kita kan bisa tiba-tiba jadi food blogger kan. Cuy, enak banget, tas, ketik, tas kirim. Supaya apa? Inilah hebatnya manusia-manusia di Indonesia, berbagi kebahagiaan. Cuy, murah, enak, pak, kirim. Ya kan? Semua teman-teman dia harus lihat, karena ini murah dan enak. Semua orang nyobain juga. Di satu sisi pedagangnya kan untung juga. Udah enak, murah, halal, yang dagang muslim. Kudu dibeli. Ya, nah ini hebatnya orang Indonesia. Secara nggak langsung ya. Makanya saya nggak pernah komplain sama orang yang suka motoin makanan. Karena dengan tidak langsung dia lagi mempromosikan saudara-saudara kita lain yang sedang berjualan. Tapi jangan begini ya. Makanannya aja, tas, ya kan? Kan kita tujuannya itu membantu perekonomian umat. Ya, niatnya bukan pamer makanan, ya. Kecuali makannya sudah kayak Belgian golden coklat. Nah, itu coklat cair dicelupin di emas cair. Iya serius, itu coklat berlapis emas 18 karat. Jadi yang kita makan itu emas sama coklatnya. Nah, itu kalau itu udah lebay sih. Ya selama masih gudeg, gado-gado, kredok kayak gitu-gitu mah ayo aja. Oke, Bu. Sip. Oke, sip. Selanjutnya, Ustadz, kalau jualan online sistem dropshipping boleh nggak ya? Nah, ini ada yang memfatwakan haram. Hati-hati ya. Fatwa haramnya saya berkali-kali saya minta penjelasan, tidak ada penjelasan yang jelas. Artinya apa? Yang mengeluarkan fatwa haram untuk dropshipping, dia nggak pernah dagang online. Beneran? Ya, ini beberapa orang yang saya tanyain ya, yang dari Dewan Dakwah, yang dari MUI, dia memberikan fatwa, ikut mengeluarkan fatwa haram terhadap dropshipping. Mereka itu nggak pernah belanja online dengan sistem dropshipping. Dan mereka nggak ngerti. Lucunya itu, mereka nggak ngerti, cuma diceritain sama asistennya. Jadi gini loh Ustadz, beli barangnya sama dia, saya pembeli, situ perantara. Perantara itu haram. Nah, jadi fatwa. Ini nggak lengkap gitu ya. Saya kemarin bolak-balik jelasin ke Tengku Zulkarnain akhirnya untuk membuat dia mengerti apa sih dropshipping. Memang akan menjadi haram jika antum, saya, ya kita bertiga deh kan ngobrolnya nih, ya kan? Dia pedagang, ini broker, saya pembeli. Dia beli dagang ke saya, ini dua nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah tahu barang yang dijual. Dia cuma lihat angkanya aja. Nah, ini yang dropshipping yang nggak boleh. Mereka ini harus ketemu. Dul, akad ya. Lo jualan apa nih? Mic. Ya udah akad ya. Ini satu mic berapa? 100.000. Ya udah. Ini gue bantuin jualin 100.000. Saya dikasih berapa keuntungan dari si 100.000? Udah, kamu dapat 5.000 rupiah. Oke. Nah, ini dropshipping yang diperbolehkan. Ya. Ini dropshipping yang asli bahkan dari Amerika. Sistem dropshipping di Amerika itu populer tahun 97 sampai 2005. Dengan cara apa? Ya, nih ke situ nggak sih? Ya, ke situ deh. Kita cerita tetap bertiga. Ya, kita cerita bertiga. Dia punya percetakan baju. Antum punya percetakan baju. Antum jago ngedesain. Dia ngedesain, posting di website yang jualan ini. Yang punya link ini, link baju yang dia desain. Bajunya laku, yang ini yang ngirim. Culung. Ini yang ngirim ke sini. Aku yang beli misalnya. Ini ngirim ke sini. Dia dapat keuntungan. Dari harga yang ditaruh di website misalnya 100.000, dia dapat 20.000. Karena desainnya desain dia. Ini dropshipping yang benar ya. Ini dropshipping yang benar. Bukannya kita nyari di, aduh, merek semua sih. Ya, itulah ya. Yang online itu, kita ketemu orang yang nggak pernah akad, nggak pernah dia ngirim barang, kita nggak pernah lihat rupanya, ya dong. Cuman tahu angkanya, kalau satu tas ini laku, satu baju ini laku, kita dapat sekian. Kita nggak pernah lihat barangnya. Nanti kalau yang dikirimin salah gimana? Pesen tas, wah, gila kan, keren banget.
datangnya segini. Ya itu tas buat monyet. Kenapa dikirimin? Nggak, gambarnya gede. Nih lihat ya. Nih ini bahaya. Karena apa? Harus ketemu, harus akad. Harus akad terjadinya. Walaupun ini pembeli akadnya kan ke sini. Cuman ini ke produsen harus akad. Ini dropshipping yang benar. Ini dropshipping yang benar. Jadi saya juga jualan apa? Susu Diamond. Kan merek ya, maaf. Susu itulah ya. Saya tadinya pakai buat kafe saya doang. Tapi karena saya akad sama Diamond, akhirnya sebut lagi. Saya akad sama si pabrik susu itu, pabrik susunya akhirnya bisa. Jadi ya. Ini si bule nih beli susu. Kok beli susu dong? Berapa dus? 2 dus. Sip. Berapa harganya? Dari sana harganya 14.000. Dia taunya 14.000 dan dia cari di luar 14.000. Nah, saya tetap ngasih tahu 14.000, cuman dari pabrik ngasih saya 1.200 rupiah dari setiap kotak. Pabrik sama saya sudah akadnya udah jelas. Susunya tahu, ini susu sapi bukan babi. Kan maksudnya produknya udah jelas gitu loh. Dan ini dikirim ke sana, mobilnya dia yang ke sana. Yang sana taunya, wow, dari pabrik. Lihat, ini dropshipping yang benar ya. Jangan sampai dropshipping itu kita nggak pernah akad sama pedagangnya, tiba-tiba suruh ngirim ya. Baju kekecilan, kerudungnya transparan. Ini banyak nih yang kejadian. Bajunya tidak syar'i, beli baju syar'i, datang transparan kemana-mana. Gila, ini kayak baju tidur gitu kan. Terus sepatu, ini katanya jahitan, cuma dilem doang. Pakai 3 kali lepas soalnya. Ya ini yang harus lebih diperhatikan di situ ya. Akad kita terjadi karena ada pertemuan. Akad ini ketemu nih. Kalau enggak telepon-teleponan lah. Kalau dia di Alaska, saya di Kutub Selatan ya, kita bisa telepon-teleponan. Tapi paling tidak kita sudah mengakadkan satu barang yang kita tahu sama tahu untuk dijual itu seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Last one. Iya, last. Pertanyaan terakhir ya. Maaf kok, bisnis kami supply sekolah dan resto untuk sembako. Karena keterbatasan armada kami, maka yang mengirimkan barang langsung oleh pemilik barang tempat kami belanja, dan barang yang kami beli hanya kami lihat di awal transaksi. Setiap harinya kami hanya order by WA. Bagaimana kira-kira hukumnya? Solusinya apa kok? Udah kejawab tadi. Iya, hampir mirip yang tadi ya. Iya, Oke. udah kejawab. Yang penting akadnya jelas. Kalian akadnya jelas, dropshipping seperti itu nggak ada masalah. Ya, akadnya jelas, dropshipping seperti itu nggak ada masalah. Ya, jadi hati-hati nih, orang kadang-kadang berfatwa. Lihat, tadi yang saya bilang apa? Saya bukan orang yang tepat untuk mengeluarkan fatwa uang itu haram atau tidak. Lihat, saya meletakkan diri saya juga sebagai pelajar. Ya, nggak ada orang yang segampang itu untuk mengeluarkan fatwa itu haram atau halal. Hati-hati, jangan kita terpengaruh. Oh, ini katanya haram, ikut semua haram. Ntar ditanyain, kenapa lu ngeharamin? Kata orang itu, dasarnya apa? Ya orang itu yang ngomong. Nggak ada dasar, jadi ngerti nggak? Ngambang, tidak tempat berpijak. Monggo. Oke, harga jual itu harga jual sesuai kesepakatan, Bu. Kayak tadi saya bilang, si susu tadi itu dia tahu kalau ini di pasaran harganya 14.000. Ini ngeluarin harganya sama 14.000 untuk retail. Tapi distributor beda. Jadi dia ke saya ke cashback. Itu boleh, Bu, karena ini harga yang keumuman. Ya kan? Kita tentukan sendiri boleh, ini kan tergantung akad. Ini akadnya. Nah, makanya kenapa saya bilang sama dropshipper, itu biasanya harus ketemu, cuy, akad dulu yuk. Biar clear masalahnya. Misalnya ibu jualannya kerudung. Kalau tadi si susu kan udah umum ya. Ini kerudung kan ya ada yang itunya, ada yang gimana, saya kurang mengerti deh. Contohin aja kerudung. Ya kan? Ini produsen kerudung, ibu reseller. Ya kan? Berarti ibu ngedropship dari dia untuk jual. Yang beli ibu-ibu misalnya di depan. Ibu nggak pernah ketemu kan? Ibu udah ketemu sama ini. Itu yang penting, Bu. Mereka melihat produknya, sikoh atau percaya penuh, itu yang ditaruh, Bu. Jadi dari awal akad kita maintain
kalau sampai ada kerudung yang melenceng dari desain awal, kan ibu tinggal tegur. Kok beda ya? Ini harusnya seperti ini nih. Aduh, nggak ngerti kerudung nih. Ininya kurang, corak nggak ada corak, polos semua tuh. Apanya kurang gitu kan? Atau pinggirannya itu kan di bordir ya, kalau nggak salah ya. Ini bordirannya kenapa ujungnya benangnya kemana-mana nih? Rapiin ya. Ibu sebagai QC juga, karena ada komplainan. Ini sama kok, ini berlaku untuk barang yang lain. Maksudnya bukan cuma kerudung. Kita bisa bicara barang yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semuanya, materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini tentang tema kita yaitu bisnis langit. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Coach Steven semuanya ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menjadi amal jariah pada Coach Steven ya. Mungkin sedikit untuk closing statement tentang bisnis langit kau. Untuk menutup. Saya udah dari tadi sih. Sudah ya? Iya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti setelah ini masih ada kajiannya Ustadz Ransi Alindragiri dan juga nanti itu pada maghrib, nanti pada isanya juga akan dilanjut dengan pemateri dari Ustadz Fuad Naim seperti itu. Saya kembalikan kepada MC Kang Fikri. Hirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Coach Steven Indra Wibowo